يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا الله يا رب العالمين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat Isya yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah, puji puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat teriring salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah segala macam aktivitas kita ataupun di penghujung aktivitas harian kita, alhamdulillah Allah mudahkan dan berikan taufik kepada kita untuk dapat menjalankan solat Isya dan berjamaah. Lantas dilanjutkan pula berduduk sejenak di masjid yang mulia ini dalam rangka mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk-petunjuk dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kehidupan kita. Maka ini adalah nikmat di atas nikmat yang patut kita syukuri, yang mana kita akan terus berada di atas kebaikan dan diliputi kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala tatkala tidak ada waktu yang terputuskan dengan amal saleh. Maka sebagaimana ibadah salat adalah amal saleh, maka duduk dalam majlis ilmu pun adalah amal saleh. Sebagaimana dalam amalan salat kita berharapkan pahala, maka dalam bermajlis ilmu pun kita berharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kitab kita Mada yuhibbullah wa mada yubghid. Apa-apa yang dicintai oleh Allah dan apa-apa yang dibenci oleh Allah. Berangkat daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalam hadis-hadis tersebut termaktub kalimat ahab, termaktub kalimat sesuatu yang dicintai, dan jumlahnya banyak, ratusan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya termuat kalimat ahabbu syai'in, sesuatu yang dicintai Allah. Dalam kali yang berbahagia ini, kita ambil hadis yang pertama yang terdapat di dalam kitab Sahih Sunan Tirmizi nomor 3058, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna Allah qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil haqq." Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi. Wa qawluhu man 'ada li waliyan al-murad bi waliyillahil 'alim billah al-muwadib 'ala ta'atihi al-mukhlis fi ibadatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla mengatakan, berarti ini hadisnya hadis qudsi, siapa yang memusuhi bagiku wali, artinya siapa yang memusuhi waliku, maka kuumumkan kepadanya perang, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai daripada dia mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang kuwajibkan atasnya. Masyarul muslimin yang Allah muliakan, maka makna hadis Nabi man 'ada li waliyan, siapa yang memusuhi waliku. Siapakah yang dimaksud dengan wali? Yang dimaksud dengan wali Allah adalah al-'alimu billah, orang yang mengenal Allah. Jadi bukan orang-orang yang mengaku wali Allah, tapi orang yang berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala.
Dan bagaimana mungkin orang itu dapat berilmu tentang Allah kalau dia adalah orang yang tidak mengerti tentang hakikat tauhid, adalah orang yang tidak mengerti tentang hakikat syirik dan menghindarkan diri darinya. Maka orang yang disebut dengan waliullah adalah orang yang mengenal Allah, berada di atas tauhid. Ini baru dinamakan wali, salah satu kriterianya. Kemudian al-muwadhibu ala ta'ati, bukan hanya sekedar kenal, bukan hanya sekedar ilmu, tapi dia adalah orang al-muwadhib. Muwadhib maknanya adalah orang-orang yang senantiasa kokoh dan konsisten atas ketaatan. Bahasa lainnya, wali Allah itu kaum muslimin yang Allah muliakan, dia alim dan dia adalah orang yang menjalankan syariat. Ya, sampai-sampai kita mendapati di kalangan masyarakat, kalau ada orang yang sudah menjadi status wali Allah, maka syariat tak perlu lagi dijalankan. Dia dapat langsung berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hukum-hukum syariat itu hanya untuk orang-orang awam. Ya, maka mereka berada di atas tingkatan yang lebih. Ya, sampai-sampai mengaku wali Allah tapi tidak lagi melaksanakan sholat, mengaku wali Allah tapi tak lagi melaksanakan ibadah puasa dan seterusnya. Maka ini bagaimana mungkin dia disebut dengan wali Allah? Maka wali Allah, dia kenal dengan Allah, dan untuk mengenal Allah itu butuh waktu. Untuk mencapai kepada derajat wali Allah itu dia mesti belajar. Tak mungkin seorang itu ya begitu dia tidur, bangun tidur langsung jadi wali Allah, langsung dinobatkan dalam mimpi, fulan kamu telah menjadi wali Allah. Tidak. Tapi butuh proses, karena dia berilmu. Mengilmui sesuatu itu adalah sesuatu yang ada prosesnya, ada tahapannya. Kemudian al-mukhlisu fi ibadati, sudahlah dia menuntut ilmu, bersusah payah dengan menuntut ilmunya sampai dia mengenal Allah, konsisten dan kokoh untuk taat dalam kehidupan sehari-harinya, menjalankan perintah, meninggalkan larangan, dan hatinya bersih karena ikhlas dalam taatnya. Maka kalau ada ciri-ciri demikian pada seseorang, insya Allah dia disebut dengan waliullah. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah ini, orang yang mendengungkan kalimat-kalimat kebenaran, mengajak manusia kepada Islam, kepada tauhid, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengamalkan. Bukan hanya sekedar mendakwahkan dan dia tidak mengamalkan, tapi dia mendakwahkan dan dia pun mengamalkan. Dan dalam pengamalannya tersebut dia pun berusaha untuk ikhlas. Jadi tahapan-tahapan. Maka orang-orang yang memusuhi demikian, ya, yang tidak menyukai, yang menghambat jalan, yang bahkan mencelakai dan seterusnya, faqad adantuhu bil harb. Allah umumkan dengannya perang. Ini kan senada dengan firman Allah berkenan dengan orang yang menghalalkan riba. Orang yang menghalalkan riba, apa kata Allah dalam Al-Quran? Maka Allah akan umumkan kepadanya perang. Jadi dia mengumpulkan permusuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berkenan dengan hadis ini, yang menjadi topik kita pada malam hari ini adalah berkenan dengan bab ahabbul asya'i ilallah al-fara'id. Sesuatu yang Allah cintai adalah yang wajib. Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi ini, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, mendekatkan diri. Ya, dan kalimat taqarrab kita sama-sama mengetahui dalam ilmu sharaf terambil dari wazan tafa'al. Ada fungsi dari kalimat tafa'al, ada ta dan ada tasydid. Di mana kalimat ta dan tasydid maknanya adalah pekerjaan atau fi'il tersebut dilakukan berulang-ulang dan dia melakukannya penuh dengan usaha yang sangat maksimal. Itu namanya ada ta dan tasydid. Tahassan, kalau hassana maknanya memperbaiki, tapi tahassana dia memperbaiki terus-menerus. Terus-menerus, dan ada kesulitan-kesulitan yang dia lewati.
Sama halnya ini, tidaklah seorang hamba berusaha berupaya terus-menerus mendekatkan diri kepada Aku. Jadi bukan hanya satu kali saya ingin dekat dengan Allah setiap umpamanya malam tertentu saja, selain daripada itu tidak, atau momen tertentu saja, selain daripada itu tidak. Tapi taqarraba ilayya, dia berusaha setiap saat ada kesempatan taqarrub kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui, oh si fulan sedang berusaha mendekatkan dirinya kepada Aku. Tetapi Allah memberitahukan kepada kita, banyak memang sarana, jalan atau amalan yang bisa kita lakukan untuk dekat dengan Allah. Tapi ternyata ada satu amalan yang Allah paling cintai. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri dengan amalan ini kecuali pasti Allah akan menerimanya. Apa itu? Sesuatu yang Allah fardukan, disebut dengan al-fariidah atau al-fara'id. Kaum muslimin yang Allah muliakan, al-fara'id di sini bukan berarti ilmu waris. Karena ilmu waris disebut juga dengan ilmu fara'id. Tapi yang dimaksud di sini al-fara'id adalah sesuatu yang difardukan Allah. Dakhala tahta hadzal lafzi jami'u fara'idil 'aini wal kifayah wal fara'idil zahirah. Masuk dalam kalimat faraid adalah suatu lafaz yang mencakup seluruh hal yang diwajibkan, baik sifatnya fardu ain ataupun fardu kifayah. Maka kalau ada orang melakukan solat yang mendekatkan diri kepada Allah dengan fardu ain, amalan fardu ain apa? Solat 5 waktu. Ada orang melakukan mendekatkan diri kepada Allah dengan solat subuhnya, ini paling dicintai Allah. Ada yang mendekatkan diri dengan solat zuhurnya, ini paling dicintai Allah, karena itu fardu ain. Seorang anak kepada orang tua juga ada fardu ainnya, birrul walidain. Mendekatkan diri dia kepada Allah dengan amalan ini dicintai oleh Allah. Segala sesuatu yang Allah wajibkan sifatnya fardu ain ataupun fardu kifayah. Fardu kifayah semacam jihad. Jihad ada saat kalanya sesuatu kalimat jihad itu menjadi fardu ain. Tapi secara umum itu jihad adalah fardu kifayah. Kan falaula nafara min kulli firqatin taifatun yatafaqahu fid din. Tak mesti seseorang itu keluar semua pergi ke medan jihad, tapi adalah sekelompok orang yang mereka tafaqquh di dalam agama. Yang mereka berusaha untuk memahami agama, tafaqquh. Nah, fardu ain atau fardu kifayah kalau dilakukan ini amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang Allah muliakan, termasuk fardu yang zahir seperti wudu. Ya, kita mohon maaf, barangkali kita menyangka bahwa mendekatkan diri kita kepada Allah ibadah hanya ibadah solat, sehingga sebagian kaum muslimin menyepelekan dalam masalah wudunya. Padahal wudu itu sendiri ibadah yang seandainya tanpa wudu tidak ada yang namanya solat. Maka sesuatu yang dengannya sempurna, sesuatu yang wajib, dia pun menjadi wajib. Maka perkara wudu kalau kita perhatikan dengan baik cara pelaksanaan seterusnya akan menjadi amalan yang dicintai oleh Allah. Karena wudu adalah sesuatu yang wajib dikerjakan. Zakat pun demikian. Kita disibukkan dengan taat kepada pembayaran pajak. Tidak ada suatu hal yang di situ ada pajak kecuali kita tunaikan sebagai warga taat kepada aturan pemerintah. Tapi satu sisi, apakah membayar pajak menggugurkan kewajiban zakat? Tidak. Tetap zakat urusan lain. Pajak silahkan taati, pelajar tunaikan, tapi bukan berarti menggugurkan kewajiban zakat. Ada orang yang disibukkan dengan sedekahnya, bagus, tapi urusan zakat dia tidak tahu menanggung. Nah, mestinya gimana? Sedekahnya jalan, zakatnya jangan ditinggalkan, harus diperhatikan. Kemudian begitu juga dengan zakat fitrah yang kemarin, shadaqatul fitri, wasiyam, wal ihram, wal hajj. Melakukan ihram, haji, segala macam bentuk ritual yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai ibadah, ini menjadi sesuatu yang dicintai oleh Allah.
Kaum muslimin yang Allah muliakan, dan jangan kita salah paham bahwa yang Allah fardukan itu bukan sesuatu untuk dikerjakan saja, tapi termasuk yang fardu adalah sesuatu yang wajib ditinggalkan. Sebagaimana orang mendekatkan diri dengan melakukan solat dan itu dicintai Allah, maka ada orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan zina, padahal dia berkemampuan dan berkesempatan untuk zina, dan ini juga dicintai oleh Allah. Oh, kita tergoda dengan seorang wanita yang dengan itu kita bisa melampiaskan syahwat kita, tapi kita tinggalkan wanita tersebut. Tidak, dia tidak halal bagiku, saya tinggalkan, dan Allah cinta ini karena suatu hal yang wajib dikerjakan, Allah mencintainya, dan sesuatu yang wajib ditinggalkan dilakukan oleh orang hamba, dan Allah pun mencintainya. Ya, begitupun dengan mencuri, berdusta, mengurangi timbangan. Ini perkara-perkara yang Allah benci, perkara-perkara yang Allah larang kita mengerjakan. Dan kalau kita tinggalkan, itu bisa menjadi alat mendekatkan diri kepada Allah. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dan boleh jadi dalam beberapa keadaan melejitnya iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala justru akan datang setelah datang kepadanya ujian berupa godaan tadi. Mungkin seseorang ketika melaksanakan solat rutin, sedekah rutin dalam hidupnya, dia merasakan aman-aman saja. Bahkan mungkin ada yang mendapati dalam dirinya, kok saya merasakan hambar, ya, saya merasakan hambar, gak begitu menyenangkan, iman saya kok gak kuat, dan seterusnya. Ya, karena boleh jadi dalam hal ibadahnya masih diselipi dengan perbuatan dosa. Riyaknya masih ada, ikhlasnya masih kurang, syaratnya masih kurang, rukunnya, pelaksanaan caranya banyak, sehingga tidak menghasilkan ketakwaan yang maksimal. Tapi begitu dia dihadapkan dengan ujian, dengan cobaan, dengan godaan, ini tiba-tiba dihadapkan kepada kita cek 1 miliar, Pak, mau nggak diajak kerjasama? Ini ada cek 1 miliar, kita bagi 2, Bapak tanda tangani ini saja. Cek apa ini? Ya, ditelusuri, ternyata ini cek, ternyata kalau ditandatangani bisa menzalimi orang. Ya, tanah orang dirampas, pokoknya melegalkan sesuatu, tapi ini dapat 500 juta diberikan kepada kita. Boleh jadi kaum muslimin yang Allah muliakan, ketika kita menolaknya, enggak, ini Allah haramkan, Allah larang, kami enggak mau mengerjakannya, dia tinggalkan karena Allah, pada saat itu imannya melejit menuju Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasakan manisnya iman di dalam dirinya. Dia akan mendapatkan taufik dari Allah untuk melakukan banyak amal saleh. Allah katakan dalam Al-Quran, فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Adapun orang-orang yang mereka itu takut kepada Rabbnya lalu menahan diri dari mengikuti hawa nafsu, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, langsung masuk surga. Kenapa? Karena rasa takutnya kepada Allah adalah bagian daripada tauhid, langsung dia implementasikan. Dan di situ kaum muslimin yang Allah muliakan, kecil kemungkinannya dihinggapi perasaan dia, kecil kemungkinannya dihinggapi dengan kemaksiatan kalau orang itu meninggalkan kemaksiatan. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam, ya, ketika dapat ujian dari Allah Ta'ala berupa godaan untuk berbuat zina, beliau tinggalkan. Apakah Nabi Yusuf alaihissalam meninggalkan karena riya? Biar saya dia katakan soleh? Enggak, ditinggalkan. Dan biasanya orang meninggalkan kemaksiatan tersebut kaum muslimin dan dia ikhlas, ini orang-orang yang cepat melejit imannya. Dan kita dalam umat Islam ini memang enggak boleh minta ujian kepada Allah. Ya Allah, uji saya dengan ini, uji saya dengan itu, enggak boleh. Tapi kalau ujian itu datang kepada kita, minta pertolongan dan perlindungan kepada Allah agar kita tidak melakukan yang namanya pelanggaran. Karena itu semua berkaitan juga dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, riba. Perkara riba.
mau gimana pun matematikanya, mau gimana pun tawar-menawarnya, mau gimana pun istilah labelnya, tetap yang namanya riba adalah riba. Kecil, besar, gak peduli. Gampang, mudah, gak peduli. Ridho, rela, sama saja. Riba tetap riba. Ketika orang itu meninggalkan riba dengan segala macam halnya, maka di saat itu dia mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang paling Allah cintai. Dalam hal lain contohnya, makan hak orang lain, berdusta, berbohong dan seterusnya, yang intinya itu larangan Allah. Sebagaimana kita melakukan yang wajib, maka kita juga harus meninggalkan larangan yang wajib kita tinggalkan. Kaum muslimin yang Allah muliakan, kalaulah yang tadi kita sebutkan contoh-contohnya itu semua adalah berkenaan dengan amalan zahir, tetapi ada juga yang disebut dengan amalul qalbi, amalan batin, amalan hati. Ada orang yang bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan hatinya. Contoh, ikhlas. Jangan sepelekan urusan ikhlas. Karena ketika orang itu sholat, dituntut dua dari dirinya. Yang pertama pelaksanaan sholat, yang kedua keikhlasannya dalam sholat. Ketika salah satunya hilang, maka hilanglah dari dirinya satu kewajiban, dan masih dia menanggung satu kewajiban, satu hutang kewajiban lain. Dia sholat tapi tak ikhlas, maka terhambat sholatnya. Dia ikhlas tapi enggak sholat, sama juga. Maka dalam hal ini keikhlasan itu penting. Contoh lainnya tawakal. Kita akan baru merasakan tawakal itu kalau sudah terjepit, ya, kalau kita sudah sangat terdesak, baru kita bisa merasakan tawakal. Tapi dalam kehidupan yang lapang sulit kita menerapkan tawakal. Padahal tawakal mesti ada pada diri kita kapanpun dan dimanapun. Di saat rezeki sedang mudah, kesehatan sedang baik, ya, orang-orang sedang banyak mendekat dengan kita, ya, urusan-urusan dimudahkan, itu kita merasakan tawakalnya kurang menggigit. Tapi coba kita lagi butuh uang, sakitnya luar biasa, orang-orang menjauh dari kita, itu tawakalnya tinggi sekali rasanya kepada Allah Subhanahu. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat hukuman. Ini mungkin lebih tersentil hati kita ketimbang kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Kalimat dosa ini kadang-kadang kita seperti alat tukar aja, nggak merasakan, ya, pedihnya itu dosa. Tapi kalau dengar kata hukuman, itu hati kita biasanya mulai gini, hukuman. Jadi segala dosa pasti akan mengantarkan kepada hukuman ketika dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Wa ada'ul fara'id ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala wa ashaddu taqriban ilaih. Maka menunaikan sesuatu yang fardu adalah amalan yang paling Allah cintai dan sesuatu yang paling bisa mendekatkan diri kepada Allah. Maka ini perhatian kita kepada yang fardu-fardu ini wajib. Ya, wajib harus kita jaga, jangan sampai kita mengabaikan. Wa fil ityani bil faraid 'ala al-wajh al-ma'mur bihi imtithalul amri wa ihtiramul amiri wa ta'zimu bil inqiyadi ilaihi. Ketika seorang itu menunaikan yang fardu tadi, maka dalam perkara ini orang yang mengerjakan itu bisa kita lihat, satu, dia bisa disebut sebagai orang yang telah menunaikan kewajiban, yaitu perintah Allah. Kemudian yang kedua, dia telah mengihtiramkan Allah, dia telah memuliakan Allah dengan pelaksanaannya tersebut. Karena ketika perintah itu ditinggalkan, yang kewajiban itu diabaikan, itu sama halnya dia merendahkan, ya, mengecilkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sholat 5 waktu kita jaga. Kenapa? Secara tidak langsung kita menghormati Allah, memuliakan Allah, karena Allah yang menyuruh kita, maka kita sami'na wa ta'na.
Tapi kalau ada orang yang mengabaikan, mengindahkannya, sama dia dengan meremehkan, merendahkan Allah Ta'ala. Wa ta'zimu bil inqiyadi ilaih wa idharu azmatir rububiyyah. Dan yang terpenting juga adalah ketika orang menunaikan sesuatu yang fardu, dia berarti mengagungkan Allah dan mensyiarkan tentang rububiyah, tentang tauhid rububiyah. Di mana dalam tauhid rububiyah yang dituntutlah perbuatan hamba. Apa yang dia lakukan untuk Allah, itu inti tauhid rububiyah. Wa dzallul ubudiyyati fa kana taqarrub illa bidzalika azamul amal. Maka daripada itu, ya, melakukan sesuatu yang fardu adalah sesuatu yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tercakup poin-poin tadi. Dia melaksanakan perintah, dia memuliakan Allah, dia mengagungkan Allah, menampakkan syiar tauhid rububiyahnya, dan itu semua adalah perkara besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau orang melakukan sesuatu yang Allah wajibkan, dia melakukan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita masuk kepada hadis yang kedua, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, di mana dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling Allah cintai wahai Nabi? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha, salat tepat di awal waktunya. Beda kalimat as-salatu fi waqtiha dan salatu ala waqtiha. Kalau as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Pada waktu yang mana? Pada waktu masuknya. Ini amalan yang Allah cintai. As-salatu ala waqtiha, berkenaan dengan salat tepat pada waktu masuknya. Maka disebutkan oleh muallif bahwa setiap yang namanya solat dari solat 5 waktu itu ada waktu muhaddad, ada waktu batasan-batasan waktunya, yang apabila batasan waktu itu telah lewat, maka hilanglah kewajiban solatnya, ya, pelaksanaan solat wajibnya itu menjadi hilang. Bukan berarti gugur kewajiban, tetapi keabsahan solatnya di dalam waktu itu hilang. Wallahu azza wa jalla, dan Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla mencintai orang yang dia itu salat dalam waktu yang ditentukan, dan Allah sangat membenci orang yang salat di luar waktu yang ditentukan. Bicara keabsahan salat, orang salat masih dalam waktunya itu masih sah, masih boleh. Tapi orang yang sholat di awal waktu, ini yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang pasti orang yang sholat di luar waktu, ini yang paling bermasalah. Ya, kalau sholat zuhur, asar, maghrib, isya, ya, ini masih lumrah, orang masih mengetahui perbedaan keluar waktu itu dengan azan. Tapi kalau sholat subuh, nah ini repotnya. Ya, kalau zuhur ke asar, kalau sholat zuhur itu kita mengetahui akhirnya sholat zuhur itu biasa dengan azan asar. Begitupun hilangnya sholat asar gimana? Dengan datangnya azan maghrib. Maghrib begitu juga dengan datangnya azan isya. Adapun perkara sholat isya, ini penangan ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dengan sampai hatinya sholat subuh, ada yang menyebutkan sepertiga awal saja, ada yang mengatakan setengah dari malam itu waktu sholat isya. Adapun sholat subuh, ini kan gak ada habisnya sholat subuh dengan azan. Sholat subuh habisnya kapan? Waktunya terbitnya matahari. Ya, terkadang kita juga atau manusia, ya, tidur matiin lampu, tutup gorden, sampai zuhur pun masih malam rasanya. Apalagi pakai AC. Gitu ya. Dikirain masih jam 3 pagi, ternyata udah jam 12 siang.
Nah, hal-hal yang semacam ini kalau melaksanakan sholat di luar waktu, ini tidak disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang itu dia tetap harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah atas pelaksanaan sholatnya. Contoh, orang kalau sholat dalam waktu, misalkan sholat subuh masih 5:30, kita pakai waktu Indonesia, masih 5:30, ini kan masih sholat subuh, waktu subuh. Maka ketika dia melaksanakan sholat itu, dia gugur darinya pertama pelaksanaan sholat, yang kedua yaitu melaksanakan sholat di dalam waktu. Gugur dari dua ini. Jadi ibarat kata begini, ini orang ya kalau di checklist, main checklist-checklistan, ada orang sholat subuh dalam waktunya, ini checklist, oh si fulan udah sholat subuh, si fulan melaksanakan sholat subuhnya dalam waktu. Di checklist 2 ya, di checklist 2, menggugurkan pelaksanaan dan menunaikan dalam waktu. Gugur 2 dalam waktu pelaksanaan itu. Tapi kalau ada orang sholat subuhnya jam 8, sholat subuhnya jam 8, dalam hal ini yang di checklist cuma satu, yaitu dia menggugurkan kewajiban sholatnya. Adapun pelaksanaan atau penunaian dalam waktunya, dia nggak bisa lagi balikin, dan ini akan dipertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kalau ditanyakan nanti oleh Allah, apakah anda sholat? Saya sholat jam 8. Sholatnya benar, dia sholat, tapi jam 8-nya kenapa? Nah, ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, maka tidak boleh kita bermudah-mudahan. Sama aja kok, sholat subuh 5:30, jam 5, nanti jam 7 juga sama kan, sama-sama sholat subuh. Bedanya kalau sisi fikih dalam waktu sholat dikatakan adaan, kalau di luar sholat namanya qadaan. Penting kan sholat subuhnya. Ini kan bermudah-mudahan, gak bisa kita pakai logika begini. Adapun pelaksanaan di luar waktu disebut dengan qada. Kalaulah itu dalam hal ini kan rukhsah yang Allah berikan bagi orang yang uzur sebenarnya, bukan rukhsah yang diberikan bagi orang yang menyengaja. Gitu ya Pak ya, bukan orang yang menyengaja. Tapi kalaupun ya tampung udah jam 8 saya nggak sholat subuh, nggak boleh juga dia. Ditanya 2 hal dia berarti, kenapa nggak sholat subuh? Kemudian pertanyaan kedua, kenapa nggak sholat subuh dalam waktunya? 2 pertanyaan dia tanggung jawab. Tapi kita mengetahui tadi apa konsekuensi dari suatu yang fardu, kalau dia dilakukan dapat pahala, kalau dia tinggalkan dia akan dihukum. Tetap saja orang yang melaksanakan sholat di luar waktu tadi, semacam tadi sholat subuh jam 8, dia akan dapat hukuman dari Allah. Hukumannya apa? Hukumannya karena dia tidak sholat dalam waktunya. Kalau dia nggak sholat juga subuh itu, misalkan kenapa jam 8 baru tahu dia belum sholat, dia dapatkan hukuman lebih berat lagi. Kenapa? Karena sehari itu dia meninggalkan sholat subuhnya, sehari itu dia meninggalkan sholat subuhnya secara utuh. Dia mendapatkan hukuman lebih berat daripada orang yang sholat subuh jam 8. Tapi namanya hukuman Allah tuh gak ada yang ringan, berat semua. Adapun kalimat lebih berat dan berat itu dalam pandangan kita, kalau berat itu ya berat, bisa dilewati. Kalau lebih berat, ya lebih berat. Tapi kalau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala masalah hukuman itu gak ada istilahnya ringan. Ya, yang adanya sisa itu sangat berat, sangat keras, pedih dan di atas pedih, itu saja. Gak ada istilahnya ringan kalau bicara hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Battal mengatakan, fihi anna al-bidara ila salati fi awwali waqtiha afdalu min at-tarahi fiha. Maka dalam hadis ini terdapat isyarat berkenaan bersegera melaksanakan sholat di awal waktu itu lebih baik daripada menunda-nundanya meskipun masih dalam waktu. Meskipun masih dalam waktu. Ya, misalkan kita sholat zuhur, azan jam 12 berjamaah di masjid. Menundanya sampai jam 1, setengah 2, jam 2. Melaksanakan di jam itu boleh. Tapi menunda-nundanya ini, ini yang tidak diperbolehkan. Ini yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi kalau bagi orang-orang yang tertentu, yang urgen, yang dia tak bisa melaksanakan di awal waktu, dia laksanakan setengah dua, boleh saja. Misal seorang dokter operasi, kan begitu Allahu Akbar azan, kalau dia tinggalkan operasi ini, orang bisa lewat, gitu ya. Wah, saya harus mengejar ini di awal waktu, Allah mencintai awal waktu. Ditinggalnya pasien itu, lewat itu pasien. Maka kalau kondisi yang seperti ini, ada rukhsah baginya. Dia sholat setengah dua pun, jam 2 pun tak mengapa. Kenapa? Karena itu sesuatu yang dihalalkan Allah, itu waktunya. Tapi ada orang yang lagi main game, ada orang yang lagi nonton bola, ada orang yang lagi nonton macam-macam. Tiba waktu azan, ntar aja. Ini kan nggak sengaja namanya. Nah, orang yang beginilah yang mendapatkan hukuman disebut wailul lil musallin, orang yang melalaikan dalam waktu sholatnya. Kenapa bersegera melakukan sholat di awal waktu itu lebih dicintai dan lebih afdal? Li'annahu innama syartun fiha an takuna ahabbal a'mali idza uqimat di waqtihal mustahab. Ini jawabannya. Sebab melaksanakan sholat di awal waktu itulah yang menjadi syarat bahwa itu merupakan amalan yang paling dicintai Allah, karena dia telah melakukan atau menunaikan ibadah sholatnya itu pada waktu yang mustahab, yang paling sangat dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hal ini kita sedapat mungkin kita rakus dalam amal soleh. Ya, kita ingin lebih dahulu, kita ingin yang paling depan kalau dalam amal soleh. Qala At-Tabari, Imam At-Tabari mengatakan, inna man dayya as-salata al-mafruḍata hatta yakhruja waqtaha min ghairi udhrin ma khiffati ma'unatiha alayhi wa 'azimi fadliha fa huwa lima siwaha atiyah. Beliau memberikan di sini semacam indikator, ya, semacam indikator bagi kita untuk mengetahui karakter seseorang, untuk mengetahui kinerja seseorang, untuk mengetahui tentang kejujuran seseorang. Apa kata Imam At-Tabari? Sesungguhnya orang yang menyia-nyiakan sholat fardu sampai keluar dari waktu sholat dan dia belum melaksanakan sholat tanpa ada uzur, tanpa ada merasa bersalah, tanpa ada merasa kehilangan akan keutamaannya, fahuwa lima siwahatnya, maka sudah bisa dipastikan dalam perkara lain dia pasti lebih menyia-nyiakan. Ya. Kalau dalam perkara sholat saja dia begitu, maka dalam amanah-amanah lain tentu dia akan lebih bisa untuk menyia-nyiakannya. Ya, maka ini penting bagi kita. Ketika orang itu berusaha untuk menjaga dan telah bisa menjaga waktu sholatnya, maka insya Allah akan munculkan di dalam dirinya benih-benih amanah yang luar biasa, benih-benih kejujuran, ya, benih-benih kemunafikan itu akan sirna, sifat-sifat kefasikan itu akan hilang, telah digantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab wasilah apa? Wasilah dia telah menjaga sholatnya. Maka dalam perkara sholat ini penting, ya, kita pernah mendapati ada satu sahabat Nabi yang ketinggalan sholat asar berjamaah. Apa yang beliau lakukan? Beliau infakkan kurbannya. Gara-gara ini aku ketinggalan sholat berjamaah. Ya, tanda kutip kalau kita bilang bahasa sekarang ini, mungkin ini sahabat lebay, gitu ya. Ini bukan lebay, tapi itulah, ya, giroh keimanan. Itulah kalau keiman sudah menancap kuat di dalam sanubari. Bukan persoalan dia akan kehilangan keutamaan saja, tetapi dia merasa bersalah karena meninggalkan sesuatu yang paling Allah cintai. Padahal dia bukan berarti tidak menunaikan, tetap menunaikan. Nah, kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, tapi kalimat atau narasi ini perlu kita catat, bukan untuk menghakimi orang. Ingat, bukan untuk menghakimi orang,
dan membenarkan diri. Bukan. Maksud kami adalah orang yang telat sholatnya, atau dia sholat tapi gak di awal waktu, berarti dia orang yang gak amanah. Nah, ini berarti orang yang gak amanah, ini gak amanah, gak bisa. Ini posisinya adalah untuk diri kita. Kan ilmu itu tujuannya apa? Liraf'il jahli an nafsihi dulu, menghilangkan kebodohan dari dirinya supaya dia tak melakukan. Maka itu kita pakaikan. Ya, atau kita melihat orang melaksanakan sholat tapi itu gak baik, saya yang sholat yang lebih baik karena saya sholat di awal waktu. Tidak boleh. Bukan untuk menjas, bukan untuk menghakimi orang. Ya, kita kadang-kadang mohon maaf, ya, kaum muslimin ini kalau berkenan dengan sesuatu yang dilarang atau sesuatu yang merendahkan, maka yang dia lihat orang lain dahulu. Tapi kalau sesuatu yang meninggikan, dia akan lihat dirinya dahulu. Dan ini tidak baik. Ya, karena sifat, walaupun nyatanya demikian, mungkin realnya begitu, dia memang baik, bahkan melakukan yang terbaik, tapi merasa baik atau merasakan yang terbaik, ini masalahnya. Dan syaitan itu nggak bisa merubah kita, melarang kita, kamu jangan sholat. Ya, dia gembok itu sama syaitan. Ya, karena syaitan itu nggak suka orang sholat berjamaah. Masjid Al-Fajr ini digembok sama syaitan. Kita nggak bisa masuk nih karena digembok syaitan. Nggak mungkin. Tapi syaitan itu dia biarkan kita sholat, dia biarkan kita beribadah. Yang dia bisa goda apa? Hati kita. Maka hati kita itu lemah, sangat lemah sekali. Makanya selalu kita minta doa kepada Allah untuk dikuatkan hati kita. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kuatkan, lemah hati kita ini. Maka daripada itu kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini catatannya. Fa ikhrajuha an waqtiha muharram. Maka mengeluarkan waktu melaksanakan sholat sampai di luar waktunya itu haram. Dan inilah maksud dari firman Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kecelakaan atau neraka wail bagi orang yang melaksanakan sholat, yaitu mereka yang melaksanakan sholat dalam keadaan sahun dari sholatnya, lalai. Maka yang dimaksud dengan al-musalli, orang yang celaka dalam sholat dari ayat ini adalah mereka alladzina hum min ahli sholat. Mereka itu adalah pelaku sholat. Mereka menunaikan sholat, waltazamu biha, dan mereka telah mendawamkannya. Tetapi summahum anha sahun, tapi mereka lebih sering lalainya. Dia sholat, ya sholat seperti kita bilang tadi. So, Bapak sholat subuh, saya sholat subuh jam berapa? Jam 8. Sholat subuhnya benar, gitu. Tapi jamnya bisik-bisik dia jam 8. Maka dikatakan wa min ahli sholat, dia telah melaksanakan sholat, yaltazamu biha, dia telah menjaganya, ya, pelaksananya, tapi anhu sahun, dia lalai. Imma an fi'liha bil kulliyah, baik dari pelaksanaan secara umum, wa imma an fi'liha fi waqti, ataupun pelaksanaan dalam masalah waktu yang ditentukan. Maksud daripada pelaksanaan secara umum itu gimana? Dia sholat tapi mengabaikan rukun, merabaikan syarat sahnya, merabaikan khusyuknya, mengabaikan sunnah-sunnahnya. Ini namanya sahur. Masuk ke dalam kategori ini. Saya beberapa waktu yang lalu, Pak, di salah satu masjid Batam Center, saya ketemu sama orang sholat. Ya, mohon maaf, waktu itu kita sholat, nampak bapak ini sholatnya antara lutut sama, itu biasa lutut sama paha, di pahanya itu sobek. Sobeknya nggak kecil dan memang sobek dibesar gitu, besar sekali. Sholat. Kemudian lihatin bapak itu selesai sholat, saya pingin nasihati, tapi waktu itu setan bilang, gak usah nasihatin, itu kan urusan dia gitu. Nanti orang tuh marah-marah, kamu gimana gitu. Bahkan setan waktu itu bisikan ke saya gini, gak usah nasihatin juga, kamu kan masih ada perlu habis ini, biarin aja. Itu kata malaikatnya bilang gini, nasihatin dia, mana tahu dengan nasihatmu ini dia jadi sadar. Ya, boleh jadi sholat-sholatnya selama ini besok dia rubah. Akhirnya waktu itu saya beranikan untuk menasihati. Saya lihat situasi kiri kanan dalam masjid itu masih ramai orang. Akhirnya saya tunggu bapak itu sampai keluar masjid, sampai duduk di teras mau pakai sepatu. Saya duduk sampai sama bapak itu, saya sapa.
Kemudian saya sapa, saya tanya tinggal di mana. Dia sebut saya tinggal di sini. Bapak kegiatannya apa gini? Mohon maaf Pak, ini dalam rangka menasihati, saya bukan ada kepentingan apa-apa. Ini berkenan sholat Bapak. Saya bilang gitu. Ya, ini kalau dalam fikih Pak, ini enggak sah gitu. Sholatnya enggak sah karena ada sobekan di sini, nampak auratnya Bapak. Enggak terima dia Pak. Marah-marah nih. Kamu lahir tahun berapa katanya? Kamu lahir tahun berapa? Saya lahir tahun 75 katanya. Saya lebih dulu berguru dari kamu. Akhirnya dimarah-marahin sampai Masya Allah ya, merah matanya Pak, sampai bilang lebih baik saya mengerjakan daripada nggak mengerjakan katanya. Masalah sah, masalah diterima itu urusan Allah katanya. Ya, sampai seperti itu. Yang harusnya didakwain, yang harusnya diingatkan itu tuh tukang-tukang masjid katanya. Cuma kayak gitu. Banyak kota-kota anak yatim yang dimakannya katanya. Banyak korupsi dan sebagainya. Itu yang harus diingatkan sebenarnya. Bukan saya katanya. Saya tiap hari sholat di sini katanya. Kamu baru pertama kali ketemu saya, Pak Imamnya aja nggak ada ngomong sama saya. Kamu mulai ingat, oh gitu-gitu ngomongnya Pak. Oh ya sebilah. Dan kayak gitu kan kondisinya. Akhirnya lagi marah-marah begitu, beliau tinggalkan saya, langsung ambil motornya. Saya kira langsung pergi Pak. Rupanya sama motor-motornya datang lagi ke tempat saya. Kamu tuh gini. Lalu baru dia pergi. Ya semacam itulah. Ya, sampai ternyata pemahamannya keliru. Karena bapak itu menyangka, dia sampai nyinggung masalah isbal, ya masalah celana cingkrang, gitu. Dia ngomong seperti itu. Seharusnya yang kamu ingatin itu, katanya. Orang-orang celana pendek itu, maksud bapak gimana gitu? Iya, katanya. Mereka seharusnya, ya mohon maaf itu, ya pokoknya keluarlah kata-kata yang gak baik, yang menyudutkan segala macam, membela dirinya. Seperti itulah karakter manusia. Ketika dia melakukan suatu kelalaian dan dia ada dalam maksiat, dan ternyata beliau ini, ya semoga Allah ampuni memberikan hidayah kepada beliau ini, itu melakukannya bertahun-tahun selama ini katanya. Saya bahkan sampai punya 4 celana saya di rumah seperti itu semua katanya. Dan tak mau diingatkan. Karena suatu dosa kalau dilakukan kaum muslimin yang Allah muliakan, akan membuat kita itu gampang melakukan dosa berikutnya. Kalau suatu dosa kita kerjakan akan membuat kita gampang meremehkan ketaatan berikutnya. Dan diantara ketaatan tersebut apa? Mendengarkan nasihat dari Allah dan Rasulnya. Qala Allah wa qala Rasulullah. Ya, maka demikian. Jadi melaksanakan sholat hendaklah kita perhatikan rukun, syarat sahnya apa, sunnahnya jangan ditinggalkan. Ya, jangan kita meremehkan perkara yang disebut dengan sunnah. Kan itu cuma sunnah. Karena betapa banyak keberkahan turun justru pada yang sunnah. Kalau masalah yang wajib, semua orang tahu dan semua orang akan pasti melakukannya. Kalau perkara wajib. Tapi kalau perkara sunnah, kan ini yang mengangkat derajat kita. Ini yang melebihkan kita dengan yang lain. Ibarat kata begini. Ibarat kata gini Pak. Orang sholat zuhur berjamaah sombong, wajar nggak Pak? Saya sholat subuh berjamaah loh, itu sombong dia, tidak wajar. Karena semua orang juga sholat subuh, sholat zuhur, apa yang buat sombongnya? Tapi mungkin ada orang saya sholat tahajud, dia melakukan sesuatu yang lebih yang nggak dilakukan orang lain, dia sombong. Ya, bukan membenarkan, tapi mungkin saja boleh jadi seperti itu. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang lebih dari yang wajib. Maka tidak layak kita dalam perkara yang wajib, apalagi dalam perkara yang sunnah, kita untuk melakukan sombong. Maka demikian kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dan termasuk dalam pelaksanaan inilah pelaksanaan dari waktunya, laha syar'an fayukhrijuha an waqtiha bil kulliyah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, yang dimaksud orang-orang yang salat dan dia disebut dengan sahun adalah alladzina yuakhirunaha an awqatiha,
orang yang mengakhirkan melaksanakan salat dari waktunya. Ya, tadi dari awal dia geser, dia tunda, bahkan sampai hilang waktu. Wan Abil Aliyah, dari Abil Aliyah beliau mengatakan la yusallunaha li mawaqitiha wa la yatimmuna ruku'aha wa la sujudaha, yaitu orang-orang yang mereka itu abai dengan waktu solat, dia nggak peduli dengan waktu solatnya, dan kalaupun dia solat dia nggak sempurnakan ruku' dan sujudnya. Maknanya di sini adalah tumaninahnya tidak ada, ya, asalnya qomat kamit saja. Dia membuktikan kalau dia punya nafas yang panjang, baca Fatihah 1 kali nafas, kemudian baca surah-surah yang lumayan panjang dengan 1 kali nafas. Ya, kalau bacaannya sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan dia, alhamdulillah, tidak apa-apa. Tapi yang repotnya adalah nggak tahu lagi mana bacaan apa yang dibacanya gitu ya. Kenapa? Karena ingin cepat. Nah, ini tidak boleh. Dan itu masuk orang yang sahud. Dan ini kita mohon maaf, jadi koreksi juga Pak. Ini mohon maaf, koreksi buat kita juga, mudah-mudahan jadi lebih baik lagi. Terasa nggak atau pernah nggak kita mengalami kalau kita sholat di masjid kita akan merasakan tumaninah lebih panjang, tapi coba kalau sholatnya di rumah, hilang nggak tumaninahnya? Atau lebih cepat nggak? Pertanyaan, kenapa? Apakah di masjid ada magnet atau ada perhatian orang yang sehingga membuat kita menjadi lebih tambah tumaninah? Kalau kita merasakan di masjid itu tumaninah lebih panjang karena masjidnya, ya karena memang masjid itu tempat berkah, Allah mencintai masjid, ibadah dilakukan sana lebih berkah dan seterusnya, tidak masalah. Tapi kalau persoalannya adalah karena mungkin di masjid kita dilihat, di masjid karena begini begitu, kalau intinya bukan ikhlas karena Allah, ini jadi masalah. Kalau di rumah kita sholatnya cepat, tapi kalau di masjid kita sholatnya tumaninah. Lagi-lagi mohon maaf, ini bukan untuk menghakimi orang. Jangan dibilang pula nanti ada sholat orang di masjid tumaninahnya bagus, ini riya ini. Kah itu ya Pak ya? Tidak boleh. Maksud kami menyampaikan ini untuk kita sendiri. Kalau kita melakukan demikian, ini PR, tanda tanya, kenapa? Jangan sampai kita di masjidnya bagus, tiba nggak di masjidnya kita nggak bagus. Atau misalkan kita sholat di komplek kita bagus, tapi kalau sholatnya di luar daerah lain yang kita nggak kenal, asal-asalan sholatnya. Ini kenapa? Kok bisa? Gitu. Nah, jangan sampai demikian. La yutimmuna ruku'aha wa la sujudaha. Mereka enggak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Kemudian an salatihim sahud, maknanya adalah an waqtihal awwal. Mereka lalai dari waktu solat yang pertama. Fa yuakhirunha ila akhiri daiman aw ghaliban. Mereka mengakhirkannya itu enggak sekali-sekali gitu, tapi berulang-ulang, bahkan kebiasaan. Kebiasaan. Misalkan ya, waliyazubillah, kita berlindung pada Allah, sholat subuh contohnya. Kalau ketidurannya sekali mungkin, tapi yang repotnya lah ini bangun tepat waktunya yang satu kali, selebihnya terlambat terus. Nah, ini kan yang bermasalah namanya. Ya. Sholat subuhnya jam 7. Kalau 1 kali, 2 kali mungkin karena kecapean, betul-betul apa. Ini repotnya bangun waktu azan itu cuma 1 kali, selebihnya jam 7 bangunnya. Nah, ini yang bermasalah. Ini disebut dengan daiman au khaliban, berketerusan atau lebih sering begitu. Nah, ini disebut dengan sahud, orang yang lalai. Wa imma an adaiha bi arkaniha wa syurutiha ala wajhil ma'muri bih. Dan boleh jadi dia lalai dari sisi cara melaksanakan rukun, syarat, sunnah, ya, keabsahan solatnya, kekhusyuan, itu bagian dari solat. Al-ma'muri bih, yang kita diperintahkan untuknya. Wa imma 'anil khusyu'i fiha wa tadabburi li ma'aniha. Tingkat yang lebih tinggi adalah persoalan khusyuk dan tadabbur ayat. Kalau persoalan geraknya saja kita sudah bermasalah, cara bacanya saja kita sudah bermasalah, bagaimana kita akan dapat tingkatan masalah khusyuk dan tadabbur? Sementara khusyuk dan tadabbur itu juga akan ditanyai.
Namun kita mulai dari yang mana? Rukunnya, gerakannya, bacaannya, ini harus kita perhatikan. Mulai kita tambahkan, tingkatkan dengan kekhusyuan kepada Allah dalam ibadah itu, dan mentadaburi setiap bacaan sholat, bukan hanya ayat-ayatnya saja yang dibaca imam atau dibaca sendiri, tapi semua bacaan. Ketika dia ruku, apa yang dia baca, iftitah apa yang dia baca, tahiyat apa yang dia baca. Maka nggak salah kalau kita murojaah kembali tentang makna apa sih yang kita baca. Walaupun kita tahu baru globalnya, tapi nggak ada salahnya kita baca lagi terjemahnya berulang-ulang kali sampai meresap dalam diri. Karena itu yang kita baca setiap saat. Begitu kita mendapati tahu makna yang kita baca, lalu kita sholat, ini insya Allah akan lebih merasakan lezatnya ibadah, dan secara tidak langsung akan mengantarkan kita kepada tumakninah sholat. Yang tumakninah sholat, kan tumakninah sholat itu sering hilang karena gak khusyuk, sering hilang karena pikirannya kesana kemari, ya, tidak mentadaburi apa yang dia baca. Baik kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ya, inilah dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang dicintai oleh Allah, yang mana kita sampaikan satu hadis pertama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, siapa yang memusuhi waliku maka kuumumkan perang padanya, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling kucintai melebihi dia melakukan sesuatu yang kufardukan padanya. Yang difardukan itu melakukan dan meninggalkan. Hadis yang kedua dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku bertanya kepada baginda Nabi SAW, amalan apa yang paling Allah cintai? Beliau katakan, salat tepat pada awal waktunya. Baik kaum muslimin yang Allah muliakan, ya, kami rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini dengan dua hadis Nabi ini, yang mudah-mudahan kita dapat mengambil faidah dan dapat kita terapkan. Ya, pada hakikatnya hadis-hadis yang kita baca ini hadisnya ringkas-ringkas, Pak. Jadi kalau dapat kita hafal juga. Yang pertama berkenaan dengan ya amalan fardu, yang kedua berkenaan dengan sholat tepat waktu. Ayyul amali ahabbu ilallah, disebutkan amalan apa yang paling cintai Allah. Jawabannya adalah as-salatu ala waqtiha, salat tepat di awal waktunya. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemudahan, hidayah, taufik dan hidayatul irsyad, sehingga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan dalam mengamalkan ilmu tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar dari Allah, yang salah dan khilaf dari kami pribadi. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.